Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiko Valentino Haris, Prodi Ilmu Administrasi Publik, kelas karyawan semester 3. Di sini saya ingin membahas materi, yaitu materi kuliah Manajemen Pembangunan kelas karyawan. Nah, sebelum itu saya ingin menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan. Soal yang pertama, kenapa kapitalisme rentan menyebabkan kesenjangan ekonomi ataupun sosial yang ada di masyarakat? Itu jawabannya menurut saya adalah ketimpangan kesejahteraan yang melanda di dunia saat ini terjadi akibat diterapkannya sistem kapitalisme. Bukan karena tidak adanya tersedianya sumber daya pangan ataupun sumber daya alam. Ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia terjadi karena liberalisasi ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik ekonomi kapitalisme yang memfokuskan kepada produksi kekayaan tetapi mengabaikan distribusi ataupun masyarakat. Dengan demikian, sumber daya alam dan komoditas seharusnya dimiliki oleh masyarakat luas, tapi justru malah dikuasai oleh pihak asing maupun pihak para kapitalis. Lanjut soal yang kedua, yaitu apa keunggulan sosialisme sehingga dapat membawa Tiongkok meroket hingga sekarang. Nah, menurut saya itu Partai Komunisme Cina telah mengubah wajah negeri Cina itu tersendiri, antara lain pada bidang ekonomi dengan menerapkan sistem sosialisme yang berkarakteristik Cina. Sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi di Tiongkok adalah ideologi resmi Partai Komunis Tiongkok yang didasarkan pada sosialisme ilmiah. Nah, ideologi ini mendukung ekonomi pasar sosialis yang didominasi oleh sektor publik, karena menurut Partai Tiongkok sedang berada dalam tahap awal sosialisme. Nah, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan Marxisme, tetapi mengembangkan konsep-konsep teori Marxis agar sesuai dengan sistem ekonomi barunya. Lanjut soal yang ketiga, yaitu kenapa liberalisme begitu digemari oleh masyarakat postmodern? Nah, menurut saya yaitu liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak itu adalah nilai politik yang utama. Dalam masyarakat postmodern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas ataupun masyarakat. Banyak suatu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.